Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Anggreni dari kelas 10 TPM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19. Mari kita masuk ke bab selanjutnya. Menu pertama yaitu pengertian vaksin. Arti vaksin itu sendiri adalah pembuatan vaksin tersendiri menggunakan virus atau mikroorganisme yang telah dilemahkan namun masih hidup atau aktif, dan ada vaksin yang telah dimatikan atau indikatif. Tujuan vaksinasi atau pemberian vaksin dihidupkan sebagai langkah proteksi atau perlindungan terhadap virus. Terus kita lanjut, kita back. Terus ada cara pembuatan vaksin. Mari kita buka. Ada beberapa tahap pembuatan vaksin, yaitu pemetaan genetik virus SARS-CoV-2, isolasi dan amplifikasi gen S dan N pada virus SARS-CoV-2. Kemudian cloning gen target ke dalam faktor dan verifikasi sequence gen target. Kemudian memasukkan vektor dengan virus SARS-CoV-2 ke dalam sel mamalia. Terus menghasilkan antigen atau kandidat vaksin. Antigen adalah zat atau senyawa yang merangsang respon imun atau kekebalan tubuh dalam bentuk antibodi. Ada juga perbanyakan dan pemurnian antigen, uji klinis dan skala produksi vaksin. Kita back. Kemudian ada cara kerja vaksin COVID. Kita masuk. Cara kerja vaksin COVID-19. Secara umum vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Adapun cara kerjanya yang lain. Yang pertama, saat vaksin masuk ke dalam tubuh seseorang, tubuh akan mendeteksinya secara ancaman infeksi sebagai ancaman infeksi. Yang kedua, tubuh seseorang akan membentukkan sistem untuk membuat atau disebut antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit. Yang ketiga, tubuh akan mengingat apa yang harus diwaspadai. Yang keempat, jika kemudian hari ada virus, bakteri, atau kuman penyebab penyakit yang masuk, tubuh akan tetap melawan. Kita back. Terus ada perkembangan vaksin. Kita buka. Perkembangan vaksin ada 3, yaitu vaksin Sinovac dan merah putih. Yang kedua vaksin Moderna. Yang ketiga vaksin Pfizer. Vaksin Sinovac di Indonesia masih berlangsung hingga kini. Selain vaksin Sinovac, pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan vaksin G42 UAE dari Uni Emirat Arab. Ada juga vaksin merah putih buatan anak negeri. Lembaga Eijkman sudah melalui upaya pengembangan. Terus ada vaksin Moderna menggandeng National Institutes of Health NIH untuk membuat vaksin potensial. Kemudian vaksin Pfizer menghasilkan antibodi yang mampu melawan SARS-CoV-2 dan sel kekebalan yang disebut sel T yang dapat merespon virus. Kemudian ada 6 vaksin COVID. Kita buka. 6 vaksin COVID yang akan digunakan yaitu vaksin merah putih, vaksin AstraZeneca, vaksin Sinovac, kemudian vaksin Moderna, terus vaksin Pfizer INC dan BioNTech, terus ada vaksin Sinovac. Kita back lagi. Terus ada kriteria kriteria inklusi. Dari kriteria inklusi ini ada berbagai
macam ya. Yang pertama, dewasa sehat usia 18 sampai 59 tahun, yaitu di usia anak remaja hingga orang tua atau kakek nenek disebut manua, salah. Terus ada peserta menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan setelah penjelasan atau informed consent. Kemudian peserta menyetujui mengikuti aturan dan jadwal uji klinis. Terus kita back. Dan kemudian ada efek sampingnya dari vaksin tersebut, pasti ada efek sampingnya ya. Ada 3 efek samping vaksin COVID, yaitu nyeri pada area suntikan, yaitu reaksi di tempat penyuntikan, namun ada beberapa dari peserta ada yang merasakan demam, kemerahan, hingga ada pembengkakan ringan di area bekas suntikan. Ada juga yang merasa agak sulit untuk menggerak lengan karena sakit. Kemudian yang kedua ada kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot. Yang umumnya gejala tersebut ringan dan akan membaik dalam waktu 1 atau 2 hari. Dan juga ada beberapa orang juga merasa nyeri sendi, menggigil, dan demam setelah penyuntikan vaksin dosis kedua. Terus yang ketiga adalah gangguan neurologis. Ada 4 kasus Bell's palsy atau kelumpuhan wajah pada orang yang diberi vaksin Amerika Serikat atau AS. Kemudian kita back lagi. Udah cukup sampai di sini saya membahas tentang vaksin virus corona. Kalau saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.